Begini respon kagum Tijani Randers setelah adiknya resmi menjadi WNI. Jordi Amat akhirnya buka suara jelang putaran ketiga. Michelle Guest dan Eliano mulai tidak sabar untuk debut bersama timnas. Kevin Dix dan Jairo Dewal semakin kuat untuk bergabung bersama timnas. Update proses tim Gaven dan Dion Mark untuk timnas Indonesia U20. Ucapan terima kasih mendalam Erick Thohir menggelora setelah Michelle Guest dan Eliano sah menjadi WNI. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia kini akhirnya mendapatkan kabar baik jelang melawan Bahrain dan Cina di matchday ketiga dan keempat grup C putaran ketiga ini. Pasalnya back squad Garuda yaitu Jordi Amat kini sudah pulih dari cederanya dan bahkan ia akan bermain untuk klubnya di laga lanjutan AFC Liga Champions Elite musim ini, di mana Jordi Amat akhirnya buka suara soal cedera yang menderitanya. Pemain berusia 32 tahun itu mengungkapkan bahwa selama ini ia menderita sakit pergelangan kaki yang serius sehingga harus absen dalam waktu yang cukup lama. Namun demikian, Jordi Amat mengatakan bahwa kondisinya sekarang sudah mulai pulih. Pemain timnas Indonesia itu kini merasa engkelnya sudah membaik untuk meremput di lapangan hijau, termasuk di timnas Indonesia nantinya bila ada kesempatan. Ya, keadaannya menjadi lebih baik setiap hari. Sebelumnya saya menderita cedera pergelangan kaki yang serius, tapi sekarang saya merasa cukup baik, kata Jordi Amat dikutip dari Makan Bola. Ya, sebelumnya Jordi Amat memang sudah bermain dalam beberapa pertandingan bersama klubnya, di mana ia sempat bermain penuh saat klubnya bermain di laga lanjutan Liga Super Malaysia musim ini. Kemudian kini Jordi Amat tentu sudah siap sepenuhnya untuk pertandingan klubnya melawan Shanghai di matchday kedua Liga Champions Asia musim ini. Saya tidak sabar untuk membantu tim, ucap Jordi Amat. Sementara itu, pulihnya Jordi Amat ini juga bisa menjadi kabar baik untuk timnas Indonesia, di mana mantan pemain Swansea City itu bisa saja dipanggil lagi ke skuad Garuda untuk pertandingan lanjutan putaran ketiga, di mana diketahui tim Merah Putih akan melakoni dua laga tandang. Laga pertama adalah melawan Bahrain pada 10 Oktobernya, kemudian dilanjutkan untuk menghadapi timnas Cina pada 15 Oktobernya. Michelle Guest dan Eliano kini sudah tidak sabar untuk debut bersama timnas Indonesia, di mana keduanya baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia setelah selesai menjalani sumpah WNI-nya. Ya, diketahui Michelle Guest dan Eliano diambil sumpah kewarganegaranya di Kedutaan Besar Republik Indonesia Brussels, Belgia pada Senin malam kemarin waktu Indonesia Barat. Kemudian keduanya saat ini kini tinggal menunggu persetujuan FIFA perihal perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI untuk legal membela timnas Indonesia. Terdekat, timnas Indonesia akan menjalani dua pertandingan grup C putaran ketiga melawan Bahrain dan Cina. Tim berjuluk Garuda itu akan terlebih dahulu menantang tuan rumah Bahrain dalam matchday ketiga grup C pada 10 Oktober 2024 ini. 5 hari berselang, timnas Indonesia akan bertandang ke Qingdao Stadium untuk menghadapi timnas Cina. Sesudah menjalani sumpah sebagai WNI, Michelle Guest mengatakan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahwa dirinya sudah tidak sabar untuk memperkuat timnas Indonesia. Pak Erick Thohir, saya siap untuk Indonesia. Saya bangga bermain untuk Indonesia dan saya senang bisa berada di sini. Terima kasih atas dukungannya Indonesia, ujar Michelle Guest. Setelah Michelle Guest, Eliano pun juga ingin segera cepat-cepat untuk membela skuad Garuda, di mana ia juga mengungkapkan rasa cintanya terhadap Indonesia. Halo Indonesia, saya siap bergabung dengan timnas Indonesia. Saya tidak sabar sampai jumpa di sana. Saya cinta Indonesia. Terima kasih Indonesia, jelas Eliano. Timnas Indonesia kini kembali mendapatkan tambahan amunisi baru di putaran ketiga periode Oktober ini, di mana Michelle Guest dan Eliano sudah menjalani sumpah WNI-nya pada Senin malam kemarin, tepatnya pada 30 September 2024 ini di Belanda. Nah, setelah itu para penggemar timnas Indonesia kini kembali mulai berspekulasi dan mulai bertanya-tanya siapa lagi yang akan dibuyong PSSI untuk periode selanjutnya. Dalam hal ini, yang kini santer dibahas adalah sosok pemain grade A yang juga sudah lama diidam-idamkan. Sosok pemain tersebut kini muncul dua nama yang paling santer dibahas saat ini
ini adalah Kevin Dix dan Jairo Ridewal. Ada beberapa sinyal yang mengarah bahwa kedua pemain tersebut terbuka untuk membela timnas Indonesia. Pertanyaannya, lantas apa yang menjadi sinyal kedua pemain tersebut terbuka untuk bergabung bersama timnas? Jawabannya, tentu ini menarik kita ulas. Ya, lebih lanjut, salaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir adalah jawaban dari rumor pemain keturunan tersebut untuk bergabung dengan timnas Indonesia nantinya. Jika sudah salaman, itu tandanya sudah mencapai kesepakatan. Mesirges dan Eliano mengejutkan lantaran mereka meski masuk ke dalam radar, namun negosiasinya cukup alot. PSSI bahkan sudah mendekati Mesirges sejak 2020 yang lalu. Ketika itu, tahun awal Coach Sintayong melatih timnas Indonesia. PSSI juga sudah mendekati Eliano sejak 1,5 tahun yang lalu. Ketika Mesirges bersalaman dengan Erick Thohir, berselang beberapa hari, Kevin Dix mengikuti Instagram bek berdarah Manado itu. Namun beberapa pekan kemudian, Mesirges baru memfollow balik pemain FC Copenhagen itu. Selain itu, Kevin Dix juga terpantau sering memberikan like kepada unggahan pemain timnas Indonesia. Selanjutnya adalah gelandang keturunan Manado yaitu Jairo Ridewal, di mana Jairo terlihat memasang lambang bendera Indonesia di keterangan akun Instagramnya, di mana hal itu sebelumnya tidak ada. Dalam akun Jairo tersebut, bendera merah putih terlihat pada Selasa 27 September 2024 siang, di mana tampilan bendera Indonesia tersebut pun menarik perhatian dan menimbulkan pertanyaan. Ya, dalam beberapa tahun terakhir, Jairo Ridewal adalah salah satu pemain pesepak bola yang sering dikaitkan dengan proses PSSI. Setelah mengurus pengalihan warga negara sejumlah pemain termasuk Jordi Amat hingga Martin Paes, PSSI yang dipimpin oleh Erick Thohir itu diketahui terus mencari pemain keturunan Indonesia. Kemudian selain itu, kabar juga datang dari pemimpin redaksi Football Premier yaitu Denny Van Laar. Denny yang menjadi salah satu antara narasumber dalam kesempatan itu memunculkan satu nama pemain kelahiran Belanda yang disebut-sebut akan segera menjalani proses untuk menjadi WNI. Sosok yang dimaksud ialah mantan gelandang Ajax Amsterdam yaitu Jairo Ridewal. Denny menjelaskan bahwa gelandang yang saat ini berkarir di Liga Belgia itu semakin dekat menjadi WNI. Saya mengetahui bahwa Jairo yang kini bermain di Liga Belgia juga sedang dalam proses naturalisasi, kata Denny Van Laar dalam siniar tersebut. Ia menjadi semakin positif tentang hal itu dan saya pikir itu akan segera terjadi, tambahnya lagi. Bintang AC Milan yaitu Tijani Reinders kini menyambut positif keputusan adiknya yang saat ini telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Ya, diketahui Tijani adalah kakak kandung Eliano. Keduanya sama-sama memilih jalan hidup sebagai pesepak bola profesional. Hanya saja karir Tijani lebih dulu menanjak ketimbang sang adik. Gelandang berdarah Maluku itu lebih dulu mendapatkan kepercayaan untuk membela timnas Belanda sejak tahun 2023 yang lalu. Sementara Eliano saat ini bermain untuk Petzwolle di Eredivisie Belanda. Meskipun berbeda nasib, namun Tijani selalu mendukung adiknya, termasuk saat memilih untuk menjadi warga negara Indonesia dan bergabung bersama timnas Indonesia, di mana Eliano resmi menjadi WNI bersama pemain keturunan Belanda lainnya yaitu Mesirges pada Senin malam kemarin. Tijani pun mengunggah video momen sang adiknya itu bersama Mesirges dalam sesi pemotretan menggunakan jersey timnas Indonesia. Pada saat itu Eliano menggunakan jersey nomor 7, sementara Mesirges mendapatkan nomor 20. Pada saat itu Tijani hanya membubuhkan emoji wajah dengan mata bintang dan otot lengan pertanda semangat. Ia juga memberikan tag ke akun Instagram adiknya yaitu Eliano Reinders. Ya, selain itu, kedua pemain pesepak bola bersaudara profesional itu memang selalu sempat mencuri perhatian di media sosial, di mana Eliano dan Tijani selalu saling memberikan support setiap laga yang mereka hadapi di setiap pertandingannya. Hal itu banyak terlihat di media sosial, mulai dari Tijani yang kadang sempat hadir langsung di stadion untuk menonton adiknya dan memberikan dukungan. Terkadang pula dari Eliano yang juga memberikan dukungan kepada kakaknya dengan menyaksikan langsung laga pertandingannya entah secara langsung maupun di layar kaca. Kedua pemain ini memang selalu kompak dalam memberikan dukungan. Kemudian saat ini pertanyaannya adalah apakah sang kakak nantinya akan nonton dan mendukung langsung Eliano saat membela timnas Indonesia? Jawabannya tentu ini menarik kita nantikan. Dua pemain muda keturunan kini tengah diproses untuk menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Kedua pemain tersebut adalah Dearmark dan Tim Gepen. Ya, diketahui baru-baru ini manajer timnas Indonesia U20 itu Ahmed Zaki Iskandar menyebutkan bahwa timnya akan mencari pemain keturunan lainnya. Pasalnya skuad Garuda Muda saat ini akan bermain di Piala Asia U20 2025 ini. Untuk naturalisasi kalau yang saat ini tengah dalam proses ada dua pemain, ujar Ahmed Zaki. Ada Tim Gepen dan Dearmark. Mungkin nanti ada beberapa pemain keturunan yang diseleksi lagi, katanya menambahkan. Ahmed Zaki pun memberikan perkembangan terbaru terkait proses Dearmark dan Tim Gepen untuk timnas Indonesia U20.
di mana dokumen keduanya saat ini kini sudah lengkap. Pemberkasan sudah selesai, tinggal nanti Pak Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Kemenkumham, dan Kemenpora tutur Ahmed Zaki. Kita tidak lihat lini, tapi kemampuan dari pemain dan juga tekniknya. Kemudian yang satu lagi, seleksi ini kan melihat performa mendekati Piala Asia U20 2025, imbuhnya lagi. Sementara itu, Ahmed Zaki masih menelusuri jejak keturunan Maures Mohinoke. Pasalnya dari Indonesia, winger berusia 19 tahun itu kini dikabarkan berasal dari generasi keempat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini mengapresiasi kepada banyak pihak, mulai dari Presiden RI, DPR, Kementerian Hukum dan HAM, hingga Kementerian Dalam Negeri. Hal ini setelah proses Mesiargast dan Eliano bisa dikatakan tuntas. Ya, diketahui keduanya diambil sumpah keluarga negaranya di Kedutaan Besar Republik Indonesia Brussels, Belgia pada Senin malam kemarin. Saya berterima kasih kepada semua pihak, mulai dari Presiden Jokowi, Komisi 3 dan 10 DPR, Dirjen AHU dan Dirjen Imigrasi, serta Dukcapil DKI Jakarta yang memungkinkan percepatan sumpah WNI kedua pemain kita Mesiargast dan Eliano, ujar Erick Thohir. Mengapa harus dilakukan di Brussels? Karena kedua pemain tersebut tidak punya jeda waktu jika mengambil sumpah harus di Indonesia. Sementara kami berharap keduanya sudah bisa bermain saat timnas Indonesia berlaga melawan Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024 ini. Ini kerjasama semua pihak dan saya bangga karena semua bekerja demi Indonesia, katanya menambahkan. Proses pengambilan sumpah Mesiargast dan Eliano ini dihadiri oleh Dirjen AHU dan disaksikan langsung oleh Dubes RI untuk Belgia dan Uni Eropa serta anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga. Saya sangat berharap dukungan yang sudah diberikan maksimal dari semua pihak dan semakin memperkuat timnas Indonesia di dua laga tandang yang sangat krusial melawan Bahrain dan Cina, ucap Erick Thohir. Saya optimis Coach Sintayong akan punya strategi dan game plan baru dengan kehadiran dua pemain yang merupakan andalan di klubnya masing-masing, imbuhnya lagi. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.